Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A yang berbahagia yang dirahmati Allah. Islam hadir di Indonesia dengan penuh kedamaian sebagai ungkapan Islam rahmatan lil alamin. Seperti pembahasan yang sudah kita bahas minggu kemarin, bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, tapi tetap optimis bahwa Islam bisa hadir dan diterima oleh penduduk di Indonesia. Para wali songo, para pendakwah-pendakwah yang masuk ke Indonesia merupakan cerminan dari akhlak Rasulullah SAW yang tidak menginginkan kekerasan di dalam Islam. Mereka masuk dalam bentuk kesenian, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk budaya yang akhirnya mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Para pendakwah Islam di Indonesia merasa optimis dan berikhtiar untuk melaksanakan dakwahnya. Mereka optimis dan ikhtiar akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan materi kita yang selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang optimis dan ikhtiar di dalam kehidupan kita. Optimis diperlukan dalam kehidupan kita sebagai wujud bahwa kita benar-benar bergerak dalam kehidupan ini. Kita harus optimis bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Apabila kita terjatuh, kita tetap optimis bahwa pertolongan Allah selalu ada dalam diri kita kalau kita tetap berikhtiar, tetap berusaha dan menyerahkan semuanya, tawakal kepada Allah tentang semua apa yang kita kerjakan, kita tawakalkan kepada Allah karena semua ini sudah diatur oleh Allah. Tetapi optimis, ikhtiar dan tawakal ini harus menjadi pedoman dalam hidup kita bahwa Allah akan menolong kita. Bagaimana optimis itu? Bagaimana ikhtiar itu? Anak-anakku, cermati dengan seksama materi yang akan kita tayangkan setelah ini. Pernah mendengar ya kata optimis ya? Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, kebalikannya adalah sifat pesimis. Sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Jadi biasanya orang yang pesimis itu belum menghadapi masalah sudah takut duluan. Ya, itu biasa orang pesimis. Satu, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat optimis itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Jadi ketika kita optimis maka ada suatu dorongan lebih sehingga kita mampu melakukan pekerjaan kita itu menjadi lebih baik ya. Ada suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairu hal fa'lu kila wa mal fa'lu qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiaroh, firasat buruk dan kesialan. Jadi yang namanya tiaroh ya, firasat buruk atau sial-sial itu dalam Islam tidak ada. Misalkan hidungnya gatal ya, wah ini ada apa nih? Itu tidak ada ya. Atau aku hari ini sial, wah itu juga tidak ada ya. Itu hanya mitos ya. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Jadi yang namanya firasat atau kesialan itu, yang tiaroh itu buruk. Yang lebih baik itu justru ada rasa optimis.
Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Jadi ketika kita selalu berkata yang baik, insya Allah aku sukses, insya Allah aku berhasil, maka itu yang dinamakan dengan optimis. Yang kedua, seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi suatu permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal kedua kalinya, akan mencoba lagi untuk ketiga kali sampai berhasil. Jadi tidak mudah putus asa orang yang optimis itu ya. Bila gagal, ya coba lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Yang ketiga, ciri dari orang yang optimis adalah melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan. Nah, berada di manakah diri kita? Harusnya kita adalah orang yang optimis, yang selalu melihat suatu kesempatan, peluang, dan kemungkinan ya. Keempat, orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Sebaliknya, orang yang pesimis biasanya sering cemberut dan terlihat murung ya. Nah, wajah ini adalah cerminan hati. Jadi kalau hati kita ini optimis, akan menular ke wajah kita menjadi lebih cerah. Tapi kalau hati kita ini hati yang pesimis, akan menular juga ke wajah kita menjadi wajah yang mendung ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.